Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baitul qudam syai'un amal Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمحسنين من مشارق الأرض إلى مغاربها بابها وبحرها وبيضها وجبالها وجبالها وبحارها وإلى حضرة كل ولي وولي من الشرق إلى مغربها ثم إلى روح أسادينا وأساديهم وشيخهم ثم إلى حضرة شيخ الإمام علي الفاضل أبي عبد المؤمن محمد العجاوي والشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي وإلى حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca fasal tentang fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini adalah pemisah. Furudul wudu'i. Adapun beberapa fardunya wudu itu sittatun, ada 6. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Wa huwa al-musamma bil mutahhiri ar-rafi'i. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, wudu ini disebut dengan wudu. Juga disebut dengan mutahhir ar-rafi', yang mensucikan dan yang menghilangkan hadas. Kenapa kita kok diharuskan wudu? Lianna sholata munajatul Rabbi ta'ala. Karena sholat itu sejatinya kita sedang berbisik, bermunajat atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatuliba at-tanzifu li ajli. Maka karena kita akan mengerjakan sholat, akan berbisik dengan Allah, akan munajat dengan Allah, diharuskanlah kita itu membersihkan diri kita dulu dari hadas. Wa inna makhfusso ar-ra'su bil mashi bisutratihi ghaliban. Oleh Imam Nawawi jelaskan untuk menjawab sebuah pertanyaan, kenapa kalau anggota wudu yang lainnya seperti muka, kedua tangan, kedua kaki, yang wajib-wajibnya itu dibasuh, tapi kenapa kalau kepala itu kok sekedar diusap, tidak dibasuh? Dijelaskan oleh beliau Imam Nawawi, karena pada umumnya kepala itu ditutupi, atau istilah kebiasaan seseorang itu memakai songkok atau topi, kan ditutupi. Jadi sedikit kemungkinan kotor atau bahkan disebutkan hadas. Maka dianggap cukup untuk sekedar diusap saja, tidak dibasuh. Beda dengan
anggota wudu yang lain. Wa khussatil a'dha'u al-arba'atu bidzalika li'annaha mahallu bisabil khotoya. Dan kenapa kalau kita wudu itu kok cuma beberapa anggota badan yang dikhususkan, mulai dari muka, kedua tangan, kepala atau sebagian kepala atau sebagian rambut, terus kedua kaki, kalau ngambil sunnahnya ada telinganya juga. Kenapa kok anggota itu yang dikhususkan untuk dibasuh atau diusap di dalam wudu? Di annaha mahalluk bisabil khotoya, karena anggota badan tersebut itu adalah tempat kesalahan kita. Tempat kesalahan kita. Makanya tempat yang hanya tempat kesalahan itulah yang nantinya akan dibersihkan. Auli anna Adama, atau karena sesungguhnya Nabi Adam itu masya, berjalan siapa Nabi Adam, ila syajarati, menuju syajaratil khuldi, waktu di surga, itu birijlaihi, dengan kedua kakinya Nabi Adam. Watana wala, dan mengambil siapa Nabi Adam minha, dari buahnya syajarah, biyadaihi, dengan kedua tangannya Nabi Adam. Dan wa akala, makan siapa Nabi Adam minha, dari buah syajarah, bifammihi, dengan mulutnya Nabi Adam. Wa massa, dan mengenai roksahu, atas kepalanya Nabi Adam, apa? Warokuha, daunnya syajarah. Masih dalam tema penjelasan tentang filosofinya wudu. Kenapa wudu itu kok yang dibasuh hanya muka, kedua tangan, kedua kaki, dan mengusap sebagian kepala atau rambut? Yang pertama dijelaskan oleh Imam Nawawi, karena anggota 4 itu adalah tempat kesalahan kita. Yang kedua, melihat dari kisahnya Nabi Adam, karena saat itu waktu di surga, yang mana Nabi Adam dilarang mendekati syajaratul khuldi, maka ketika Nabi Adam lalai menuju buah khuldi tersebut, Nabi Adam berjalan dengan dua kaki. Ketika sampai dekat di buah khuldi, Nabi Adam mengambil buahnya dengan kedua tangannya. Selanjutnya, setelah diambil, maka buah itu dimakan. Dan ketika mengambil buah tersebut, kepalanya Nabi Adam atau rambutnya Nabi Adam itu terkena daun syajaratul khuldi. Maka kalau ini diibaratkan kepada kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu tidak lepas dari muka kita atau mulut kita atau bahkan kepala kita, kedua tangan kita, dan kedua kaki kita. Makanya dari tempat-tempat kesalahan itulah ketika kita akan menghadap kepada Allah, munajat kepada Allah melalui sholat, maka kita dianjurkan atau diwajibkan, bahkan diwajibkan untuk berwudu. Untuk apa? Sebagai
mengikuti syariat, anjuran syariat untuk membersihkan diri kita dulu dari hadas, dari kotoran-kotoran termasuk dosa tersebut yang nantinya akan dibersihkan dengan air wudhu. Wa mujibuhu, adapun yang mewajibkan wudhu itu al hadasu, hadas. Jadi pertama kali yang mewajibkan wudhu, kenapa sih kita kok harus wudhu? Itu alasannya karena kita hadas. Satu, ma'al qiyami ila sholati, dan karena kita akan mengerjakan sholat, wa nahwiha, atau sejenisnya sholat, sejenisnya ibadah, sejenisnya sholat yang disyaratkan harus berwudhu dulu, misalnya seperti membaca Al-Quran atau tawaf dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wagila al-qiyamu faqat, dan sebagian ulama menjelaskan yang mewajibkan kita untuk berwudhu itu karena kita akan mengerjakan sholat, bukan berdasarkan hadas, tapi karena kita akan mengerjakan sholat. Wagila al-hadasu faqat, sebagian ulama lagi menjelaskan yang mewajibkan kita untuk berwudhu itu karena kita sedang berhadas, sedang kotor. Bima'na annahu idza fa'alahu waqa'a wajiban, dengan maksud ketika kita mengerjakan wudhu tersebut, maka wudhu itu dibilang wajib atau hukumnya wajib. Sawa'un adkhala fis sholati amla, baik kita akan mengerjakan sholat ataupun tidak. Ini kalau mengambil qaul yang mewajibkan berwudu itu adalah ketika kita hadas. Ini bisa diartikan hadas dalam artian kalau kita mengacu kepada perumpamaan Nabi Adam, kesalahan Nabi Adam berjalan menuju buah khuldi, ini bisa kita ibaratkan ketika kita mengerjakan kesalahan, lalai membuat sebuah dosa, mengerjakan suatu maksiat, maka kita diwajibkan berwudu. Kalau mengacu pada hadis, disebabkannya wudu itu adalah hadas. Jadi kalau lupa telah melakukan maksiat, ya udah, ketika ingat istighfar dan berwudu. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nggak sholat, meskipun kita nggak sholat, meskipun kita tidak akan mengerjakan sholat, tapi kita melakukan wudu sebagai pembersih, al-mutahhir ar-rafi', pembersih dan yang menghilangkan terhadap dosa-dosa kita. Kalau kita lihat dari wudu sendiri, mulai dari niat, setelah niat kita membasuh muka, ada doanya. Allahumma bayyin wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kedua tangan kanan. Jadi kalau melihat dari qaul yang menyebabkan atau mewajibkan wudu itu adalah hadas, maka setelah melakukan kesalahan kita dianjurkan untuk berwudu sebagai pembersih daripada kesalahan kita, meskipun kita tidak melakukan sholat, tidak akan melakukan sholat. Wal qiyamu ila sholati syartun fi fawriyatihi. Wal qiyamu, adapun berdiri, ila sholati, menuju sholat, itu syartun, menjadi sebuah syarat, fi fawriyatihi, di dalam temulinya. Apa temulinya? Istilahnya
secepatnya dikerjakannya wudhu. Wang qita'ul hadasi, adapun putusnya sebuah hadas itu syartun menjadi syarat fi sihhatihi, di dalam sahnya wudhu. Furudul wudhu'i, kembali kepada furudul wudhu'i. Adapun beberapa fardunya wudhu, walau kana al wudhu'u manduban, walau kana, meskipun ada apa al wudhu itu manduban, disunnahkan, ai arkanuhu, adapun beberapa rukunnya wudhu itu sitatun, ada 6. Wa abbaro, dan mengibaratkan siapa al musannifu, yai musannaf, pengarang kitab Sulam Safinahnya atau Safinatul Najahnya, mengibaratkan dengan fardu guna di dalam bab wudhu. Kalau menyebut rukunnya wudhu itu disebut dengan fardunya wudhu, bukan rukunnya wudhu. Wafis sholati, dan di dalam bab sholat, bil arkani, dengan beberapa rukunnya sholat itu li'annahu, karena sungguhnya lama umtuni'a, ketika dicegah atau dilarang apa tafriku af'alis sholati, memisahkan beberapa pekerjaan dalam sholat, kanat, maka ada apa af'al itu kahaki kotin, seperti hakikatnya atau kenyataannya, wahidatin, yang satu, murakkabatin, yang disusun, min ajzain, dari beberapa juz. Maksudnya apa? Kenapa musannaf kok mengibaratkan wudhu itu dengan fardunya wudhu? Kalau dalam masalah sholat kok disebut dengan arkan? Karena kalau dalam masalah sholat, rukun itu terdiri dari rukunnya sholat, pekerjaan dalam sholat seperti berdiri, rukuk, bangun lagi, dan seterusnya hingga sampai salam. Itu adalah suatu pekerjaan, beberapa pekerjaan yang tersusun, intinya itu dalam satu rangkaian sholat. Jadi nggak boleh dipisah, harus dalam aturan-aturan melakukan pekerjaan sholat itu sendiri. Bikhilafil wudhu'i, beda dengan wudhu. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu, li'anna kulla fi'lan minhu, karena setiap pekerjaan di dalam wudhu, kahusdil wajhi, seperti membasuh muka, itu mustaqillun binafsihi, menyendiri dengan keadaannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau di dalam wudhu membasuh muka misalnya, ya sudah membasuh muka saja. Membasuh tangan, hitungannya membasuh tangan. Wa yajuzu tafriqu af'alihi. Wa yajuzu, dan diperbolehkan apa tafriqu af'alihi, memisah beberapa pekerjaan fardu dalam wudhu. Fala tarkiba, maka tidak ditemukan sebuah susunan fihi di dalam wudhu. Kalau yang wudhu standarnya yang kita kerjakan itu kan seperti ini, mulai dari niat disertai membasuh muka, selanjutnya membasuh kedua tangan, diteruskan dengan mengusap sebagian kepala atau rambut, dilanjutkan dengan membasuh kedua kaki,
diambil fardunya ya. Maka ini boleh dipisah. Misalnya saya wudhu wudhu, tiba-tiba ada tamu misalnya mengucapkan salam, atau ada yang minta tolong membukakan pintu, saya tinggal, masih selesai membasuh muka misalnya, saya tinggal membuka pintu misalnya karena ada tamu tadi. Ini silakan duduk, lalu saya melanjutkan wudhu, langsung membasuh tangan, itu boleh. Tapi dalam I'anatul Thalibin dijelaskan batasnya itu jangan sampai kering. Membasuh muka itu jangan sampai kering. Atau kalau dihitung waktu, insya Allah itu sekitar 2 rakaat sholat. Boleh dilanjutkan wudhu lagi setelah ditinggal, karena tadi sudah niat membasuh muka, karena ada suatu hal yang harus dikerjakan, ditinggal, lalu diteruskanlah berwudhu lagi, itu boleh. Ini menjelaskan tentang kenapa kok disebut dengan fardu wudhu, kenapa kok disebut dengan rukunnya sholat. Namun kalau dalam sholat itu tidak boleh. Kenapa? Alasannya adalah karena kalau sholat itu adalah meskipun banyak beberapa rukun fi'liyah seperti berdiri, rukuk dan seterusnya, itu hitungannya satu rangkaian yang masih harus dalam ikatan kata sholat, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nggak boleh seperti halnya wudhu tadi. Misalnya sholat dapat 1 rakaat, ditinggal, kasusnya yang sama ya, ada tamu, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, terus kita lanjut lagi membukakan pintu, terus saya lanjut sholat, itu nggak boleh, batal. Tapi kalau wudhu itu boleh, makanya disebut dengan fardu. Kalau rukun disebut dengan rukun. Alasannya kalau sholat itu adalah kanat kahakikotin wahidatin murakkabatin min ajzain fanasbun adu azaiha arkanan ikhlafil wudhu li'anna kulla fi'lan minhu ka ghuslil wajhi mustaqillun binafsihi. Kalau wudhu itu sendiri, membasuh muka misalnya, ya sudah membasuh muka, nggak ada susunan seperti susunan sholat. Tapi kalau tartib tetap, misalnya diawali dengan niat, kedua membasuh muka, ketiga kedua tangan, tertibnya harus tetap. Tapi dalam kasus tadi boleh ditinggalkan dengan jeda yang tidak lama, terus melanjutkannya tidak diawali dari wudhu baru lagi, tapi melanjutkan fardu yang ditinggalkan, itu boleh. Beda dengan sholat. Jadi kalau arkan itu kan istilahnya sebuah bangunan ya, sebuah susunan balok, itu kalau hilang satu ya roboh balok, nggak sempurna. Harus dilanjutkan. Kalau sholat satu rukun itu harus continue, nggak boleh terpisah. Kalau wudhu boleh. Al-awwalu, adapun yang pertama itu an-niyatu, niat. Fardu wudhu, keenam fardu wudhu yang pertama adalah niat. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena melihat dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu, dan
sesungguhnya sahnya beberapa amal itu binniyati kalau didasari dengan niat. Wa innamal likulli imri'in, dan wa innamal likulli imri'in, adapun setiap kita nawa adalah apa yang telah kita niatkan. Maksudnya dijelaskan oleh Imam Al-Fashani lebih detail lagi. Qala Al-Fashani, telah bersabda Imam Al-Fashani, ai innama tuhsabu, yang mestinya dibilang atau terhitung, apa at-taklifu, apa at-takalifu, beberapa taklif itu suatu keharusan, asyariyatu, yang bangsa syariat, al-badaniyatu, yang jenisnya badaniyah, aqwa luha, badalnya at-takalifu syariyatul badaniyah, baik itu secara pengucap yang diucapkan, ibadah yang sifatnya diucapkan, wa af'aluha, dan beberapa ibadah sifatnya yang dikerjakan, as-sadiratu, yang keluar minal mu'minina, dari orang mukmin, idza kanat, ketika ada apa at-takalifu syariyatul badaniyah, ada itu biniyatin, dengan niat. Maksudnya bagaimana? Mentafsiri dari wa innamal likulli imri'in ma nawa, Imam Al-Fashani menjelaskan, jadi bentuknya syariat badaniyah seperti sholat, yang mana di sholat itu kan ada suatu ucapan dan ada pekerjaan juga, yang mana syariah badaniyah ini kewajibannya syariat, kewajiban syariat yang dikerjakan oleh manusia, ininya seperti itu, yang keluar dari seorang mukmin atau yang dikerjakan oleh orang mukmin, itu harus dilandasi dengan niat. Fa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau terhitung syariat, suatu kewajiban yang dilakukan oleh seorang mukmin, itu harus didasari dengan niat. Kalau nggak niat, yang nggak layuk sabu, kebalikannya innama tuhsabu, dan semestinya memang terhitung atau dihitung atau dianggap itu dengan niat segala apa yang kita lakukan. Berarti kalau nggak niat, berarti nggak latih sabu, nggak dihitung. Contoh wudhu, karena temanya wudhu, contohnya wudhu. Kita wudhu tanpa niat, ya hitungannya cuma mencuci muka saja, mencuci muka, mencuci tangan, membasahi sebagian rambut dan seterusnya. Namun kalau ketika kita awali dengan niat, pas membasuh muka itu disertai niat, nama itu doa lirafil hadasil azghari, maka amaliyah kita yang jenisnya wudhu itu terbilang wudhu. Kalau nggak ada niatnya, nggak dibilang wudhu, cuci muka saja dan seterusnya. Ini penjelasan dari Imam Al-Fashani, innama tusabut takalifu syariyatul badaniyah aqwaluha wa af'aluha as-sadiratun minal mu'minin idza kanat biniyatin, ketika dengan didasari niat. Wa innama likulli imri'in
jaza'u ma nawahu. Wa inna malikul imri'in, dan semestinya bagi atau seharusnya bagi setiap kita jaza'u ma adalah balasan sesuatu nawa yang telah kita niat, nawa yang berniat siapa imri'in hu atas ma. Kalau kita mau balasan suatu amalan, mau pahala suatu amalan, ya harus kita dasari dengan niat. Kalau enggak didasari dengan niat, maka jangan salahkan kalau enggak dapat pahala. Kenapa? Ya karena enggak ada niatan apa-apa. Kamu ngapain sholat? Ya sholat. Niatnya apa, Pak? Enggak niat. Ya sudah, enggak ada pahalanya. Kamu ngapain wudhu? Ya wudhu aja. Enggak niat, enggak. Ya sudah, enggak ada pahalanya wudhu. Bahkan wudhunya enggak sah karena enggak ada niatnya. Nah, kalau didasari dengan niat, maka terbilang sah wudhunya, terus mendapatkan pahalanya. Pahala wudhu, mendapatkan balasannya jaza'u ma nawahu. Apa isinya ma tadi itu? Jaza'u ma nawahu. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Jadi setiap perilaku baik pengucap ataupun bentuknya gerakan yang kita lakukan itu kalau kita dasari dengan niat, maka kita akan mendapatkan balasannya. Kalau kita niatnya baik, in khairun fa khairun fa khairun. Kalau kita niatnya baik, ya balasannya baik. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Ketika kita niatnya jelek, maka balasannya jelek atau buruk. Intaha, selesai apa qala al-Fashani. Dan yang perlu kita ketahui, watakunu, dan ada apa niatun niat itu inda ghusli awali juz'in, ketika membasuh awalnya juz minal wajhi dari muka. Jadi niat itu tempatnya atau dilaksanakannya, tempatnya dalam hati. Tapi melaksanakan niatnya itu ketika kita pas di awal mengguyurkan air dalam muka. Misalnya ini air, pas air ini jatuh mengenai muka, itu dalam hati kita melafalkan nawaitu. Nawaitu wudu air. Jadi bukan pas membasuh tangan kita nawaitu wudu, bukan. Apakah ada orang yang nggak paham, ada yang melakukan itu. Bagaimana wudunya? Ya nggak sah. Karena yang terhitung niat itu adalah ketika kita melafalkan niat dalam hati pas jatuhnya air di muka. Ya nggak harus betul-betul bersama pas ngenai muka pas nama itu, enggak, itu sulit. Intinya di momen itulah, di momen jatuhnya air ke dalam ke muka itulah tempatnya niat. Jatuh air yang pertama loh ya. Kok seandainya jatuhnya air yang kedua, kan 3 kali, sunnahnya membasuh kan 3 kali. Kok yang kedua kita baru niat, berarti yang awal tadi tidak terhitung. Yang kedua itu yang terhitung awal basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un kana dzalikal awalu min alal wajhi aw wasti aw asfali. Baik, membasuh muka itu diawali dari arah muka yang atas, atau dari tengah, ataupun dari bawah. Jadi bebas membasuh muka itu, bebas. Mau langsung di
di tengah, atau di atas, atau di bawah, bebas. Tapi kalau yang pernah saya dapat ijazah dari guru saya itu dari atas sebelah kanan, atau atas sebelah tengah dulu, baru kanan, 3 kali, baru kiri. Kalau yang pertama kan merata, airnya ini diratakan di area tengah muka misalnya ya. Yang kedua sebelah kanan sampai ke batasnya muka. Di batas muka sampai sini, sampai daun telinga ini. Kirinya sama. Di bawah dagu sedikit. Itu muka. Dan di awal jatuhnya air, baik dari atas, dari tengah, atau dari bawah, di awal itulah kita melafalkan niat dalam hati nawaitul wudu al-hadas. Kalau ada prakteknya enak ya, praktek wudunya itu mungkin lebih mantap lagi nanti. Sambil koreksi diri, siapa tahu saya yang ada salah, atau sebaliknya kita praktek bareng bagaimana sih wudhu yang benar itu kita praktekkan dengan didasari kitab Sulam Safinah dan didasari kitab Kaswatu saja. Wa innama wajaba, dan semestinya diwajibkan apa kornuha, membarengkan, menyertakan niat bidzalika dengan ghuslu, wa innama wajaba, dan semestinya diwajibkan apa kornuha, menyertakan niat bidzalika dengan ghuslu, liyuk tadda, agar dibilang, bil maksudi dengan anggota yang dibasuh, la liyuk tadda, tidak biar dibilang apa biha niat. Maksudnya bagaimana? Kok niatnya itu disertakan atau dibareng, disamakan, bersamaan dengan membasuh muka, itu agar basuhan muka kita itu masuk dalam kategori wudhu. Basuhan awal pertamanya fardunya wudhu. Bukan berarti bukan niatnya yang mengikuti mahsulnya, bukan. Tapi biar mahsul, yaitu area wajahnya ini, biar masuk dalam kategori basuhan pertama dalam wudhu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya kita membasuh mukanya itu yang kedua kalinya, ya maka yang awal itu enggak masuk fardunya wudhu. Jadi maksudnya menyertakan niat dalam membasuh muka itu biar membasuh muka itu masuk dalam bagian daripada wudhu. Kenapa? Karena membasuh muka adalah fardunya wudhu. Jadi kasusnya seandainya kita niatnya itu pas membasuh tangan, maka otomatis kan mafsul atau membasuh mukanya itu enggak terbilang wudhu, maka tidak sah. Kenapa? Ya, karena ghuslul wajhi itu adalah bagian daripada fardunya wudhu. Sedangkan bagian dari fardunya wudhu nantinya itu ada tartib juga, harus berurutan mulai dari niat. Awalnya kan niat. Nah, kenapa niatnya kok ditaruh setelah membasuh muka? Berarti kan nggak tertib, nggak sah. Apa alasannya tidak sahnya niat setelah membasuh muka itu? Iya, ini alasannya. Karena ditaruhnya niat di awal basuhan muka itu agar muka
membasuh muka itu masuk dalam kategori awalnya basuhan di dalam wudhu. Sesuai pertama niat dalam hati sertai dengan membasuh muka. Enggak niat dulu baru membasuh muka, enggak. Tapi niat yang disertakan dalam membasuh muka. Sama kayak di sholat. Kenapa niatnya sholat kok pas takbiratul ihram? Sama saja jawabannya. Kalau niatnya setelah takbiratul ihramnya nggak masuk dalam kategori ini ya. Ya kan? Nggak masuk dalam kategori ini ya. Berarti nggak masuk dalam rukunnya sholat. Sedangkan menurut keterangan di atas tadi, rukunnya sholat itu nggak boleh dipisah. Harus satu rangkaian. Kalau bisa berarti kurang rukunnya, nggak sah sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falau ghasala juz'un minhu qablaha wajaba i'adatuhu ba'da. Kasus contoh tadi, ketika kita membasuh juz daripada wajah itu sebelum niat, maka hukumnya wajib mengulangi basuh wajah tersebut. Basuh muka pertama, lupa nggak niat. Basuh kedua kalinya, misalnya agak sebelah samping kanan dengan niat, terus dilanjutkan membasuh kiri, maka yang tengah tadi itu yang belum kebasuh dengan air baru itu harus basuh lagi, wajib dibasuh lagi. Kenapa? Karena belum terbasuh, harus basuh lagi. Kalau nggak dibasuh, ya maka nggak sempurna wudhunya. Nggak sempurna karena tadi membasuh yang pertama itu nggak dilandasi dengan niat. Yang dilandasi dengan niat adalah membasuh yang kedua. Katanya Imam Nawawi, falau ghasala juz'un minhu qablaha wajaba i'adatuhu ba'da. Kalau kita membasuh muka, juz itu bagian daripada muka, nggak semua kan ya, bagian dari muka, lupa tidak didasari niat, maka nanti lanjutkan, diulangi lagi yang setelah membaca niat dalam hati. Wa kaifiyatuha, adapun caranya niat, kama qala seperti halnya telah berkata siapa Al-Hisni, Imam Al-Hisni, itu ingkana ketika ada siapa al-mutawadi'u, orang yang berwudu, itu saliman, orang yang selamat atau sehat, la ilata, yang tidak ada penyakit bihi dengan mutawaddi, itu ayyanuya, agar niat siapa mutawaddi, ahada salah sati umurin, niat atas salah satu 3 perkara. Jadi kalau caranya niat seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Hisni, ketika orang yang berwudu itu sehat, la ilata, tidak punya penyakit, itu cara niatnya ada 3. Ahaduha, adapun salah satunya salasa, itu ayanwiya, agar niat siapa mutawaddi, raf'al hadasi, atas raf'al hadas, menghilangkan hadas, awit toharoti, atau niat sesuci anil hadasi, dari hadas, awit toharoti, atau niat bersuci lissolati, karena sholat. Jadi yang pertama niatnya wudhu itu boleh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala, seperti yang biasanya. Atau nawaitu taharatal hadasi, niat
mensucikan. Kalau rof al hadasi berarti menghilangkan, mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Kalau toharat al hadasi berarti mensucikan hadas. Au lit toharat, nama itu toharota lis sholati, atau niat bersuci karena akan mengerjakan sholat. Mana saja boleh. Yang pertama, membasuh muka dengan nama itu ali rofil hadasi boleh, atau lit toharotil hadasi boleh, atau nama itu toharota lis sholati boleh. Yang pertama. Asani, adapun yang kedua itu ayyanwiya, agar niat siapa mutawadi istibah atas sholati, atas diperbolehkannya melakukan sholat, al-ghariha atau lainnya sholat, kayak membaca Al-Quran dan lain-lain yang membutuhkan wudu. Mimma, dari amal, la yubahu, yang tidak diperbolehkan apa mengerjakan illa bitoharati, kecuali dengan bersuci. Jadi yang kedua, kita boleh wudu dengan niatan listibahati sholati atau listibahati tilawatil Quran atau listibahati tawafi misalnya, boleh niatnya seperti itu. As-salisu, adapun yang ketiga itu ayanwiya, agar niat siapa mutawadi fardhul wudu'i, atas fardunya wudu. Nama itu wudu'a fardhul lillahi ta'ala, boleh. Au ada'il wudu'i, nama itu ada'il wudu'i lillahi ta'ala, boleh. Awil wudu'a, nama itu wudu'a lillahi ta'ala, boleh. Jadi macam-macam, nggak terpaku sama nama itu wudu al-rafil hadasi. Namun yang paling populer, paling banyak diketahui kita orang awam itu rafil hadasi. Padahal bahasanya banyak beberapa bahasa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana nawi, wa in kana, dan ketika ada siapa an-nawi, orang yang niat berwudu itu sobiyan, bocah atau anak kecil, au mujaddidan, atau orang yang memperbarui wudu. Oh, ini royah. Wa in kana, meskipun ada siapa an-nawi, orang yang niat wudu itu sobiyan, bocah, anak kecil, au mujaddidan, atau orang yang memperbarui wudu. Amma sahibul darurati, adapun orang yang mempunyai darurat, orang yang mempunyai darurat, contohnya ka salisil bauli, kayak contoh orang yang beser kencing. Apa beser? Beser sama ya. Wanahwihi, dan perumpamaannya salisil baul, beser angin misalnya, gampang kentut atau gampang kencing misalnya. Itu fala takfi, maka tidak mencukupi hi atas sahibul darurah apa niyatu rafil hadasi, niat menghilangkan hadas. Nah, bahkan awit toharoti, atau niat bersuci anhu dari hadas. Nah, bahkan kalau untuk sahibul darurah, orang yang punya beser kencing atau lainnya, ketut misalnya, itu bahkan nggak cukup niatnya untuk menghilangkan hadas saja, nggak cukup. Li'anna wudu'ahu, karena sesungguhnya wudu'nya sahibul darurah itu mubihun, memperbolehkan,
la rafi'un, tidak menghilangkan. Jadi status wudunya shahibul darurah itu dalam kategori memperbolehkan saja. Berarti kalau nggak rafi' berarti tetap hadas. Contohnya seperti ini. Misalnya saya shahibul darurah dalam kategori suka kentut misalnya. Kentut ini memang istilahnya dalam jangka 1 menit kentut, 1 menit kentut. Nah ini kan nggak cukup kalau misalnya untuk sholat atau untuk membaca Al-Quran misalnya. Kasusnya bagaimana kalau seperti itu? Ini disebut dengan shahibul darurah dalam kategori beser kentut itu misalnya. Jadi saya nggak boleh atau tidak cukup niat wudhu saya itu nawaitul wudhu ali rafil hadas. Nggak cukup seperti itu. Kenapa? Karena wudhu yang saya lakukan itu bukan kategori wudhu yang rafiul hadas. Seperti dijelaskan dalam pertama, huwa al wudhu al musamma bil mutahhiri ar-rafi'i, bukan itu. Tapi hitungan atau status wudhu yang saya kerjakan atau dikerjakan oleh shahibul darurah, contoh orang yang geser itu adalah wudhu yang sifatnya memperbolehkan melakukan sholat misalnya. Jadi niatnya enggak rafiul hadasi enggak, tapi nawaitul wudu'a listibahatis sholati atau nawaitul wudu'a listibahati tilawatil qur'ani, nawaitul wudu'a listibahati tawafi misalnya. Saya niat berwudu untuk diperbolehkannya melakukan sholat, untuk diperbolehkannya membaca Al-Quran, atau untuk diperbolehkannya melakukan tawaf. Kenapa? Ya logikanya kan meskipun kita wudhu sempurna dapat 1 menit kentut lagi, masa akan wudhu lagi? Gak bisa kan? Gak bisa. Kalau kasus beser kan seperti itu. Mohon maaf, beser yang sering itu adalah beser kencing. Beser kencing. Jadi orang kencing, ya, kalau punya penyakit beser, itu misalnya kencing dengan jongkok, pakai berdiri saja udah keluar lagi. Ya masa mau bersuci lagi, berdiri keluar lagi. Nah, kalau dalam ini kan penyakit darurat. Nah, orang yang punya darurat seperti ini, itu niatnya wudhunya listibahatis sholati atau listibahati tilawatil Quran dan seterusnya. Logikanya nggak mungkin akan berwudu terus. Seandainya habis wudu sempurna, berjalan pakai jalan saja keluar lagi, nah wudu lagi, keluar lagi, wudu lagi, kasihan. Dan agama itu tidak memberatkan kepada pelakunya, pemeluknya, dimudahkan, dimasukkan dalam kategori darurat. Orang yang punya alasan syar'i, yaitu karena sakit, maka diperbolehkan wudhu, diperbolehkan mengerjakan sholat, tapi wudhunya dengan niatan listibahatis sholat. Sah, namun bukan kategori rafi'. Tapi nanti ada di fasal yang selanjutnya, insya Allah ada bagaimana status wudhunya atau berlakunya masa wudhunya orang yang shahibul darurah. Itu cukup untuk 1 fardu saja, insya Allah seperti itu nanti. Misalnya sholat isya ya, barusan sholat isya itu listibahati sholati, listibahati sholati, udah sholat isya saja. Kok andai sampai subuh itu nggak batal, mohon maaf, batalnya selain kategori besernya itu loh ya, kok nggak batal, mau sholat subuh harus wudhu lagi, atau jangka yang dekat lah, kita wudhu akan sholat maghrib, nah itu listibahatis sholati, ya kan, sholat maghrib, diam di masjid menunggu isya, masuk sholat isya, kita harus wudhu lagi. Nggak boleh dengan wudhunya sholat maghrib itu tadi. Tapi kalau sholat sunnah boleh.
Boleh. Seperti itu. Nanti ada hafasannya sendiri, insya Allah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Wa amal mujaddidu ya. Wa amal mujaddidu, adapun orang yang memperbarui wudhunya. Orang yang memperbarui wudhu itu orang yang belum batal. Jadi punya wudhu tapi belum batal, mau wudhu lagi, itu mujaddid. Itu fa yumtana'u, maka dilarang alaihi atas mujaddid apa niyatur raf'i, niat menghilangkan hadas, wal istibahati, dan niat istibahah, wat taharati, dan niat bersuci, anil hadasi, dari hadas. Wakada, dan seperti halnya imtina, at-taharatu, adapun niat bersuci li sholati, karena akan mengerjakan sholat. Kama, seperti masalah kola yang telah berkata hu atas mas siapa Asy-Syaubari, Imam Asy-Syaubari. Kasusnya untuk mujaddid atau masalah untuk mujaddid, orang yang memperbarui wudhu, itu dilarang niat wudhunya itu karena lirafil hadasi. Jadi niatnya sendiri. Awil wal istibahati, atau nawaitul wudu'a al istibahati sholati, nggak boleh. Atau nawaitul wudu'a litoharoti anil hadasi, nggak boleh. Atau nawaitul toharota lis sholati, juga nggak boleh. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaubari. Wala buddha, dan wajib. Nah, terus bagaimana niatnya mujaddid? Kita tarik ke atas lagi. Wa kafiyatuha kama qala al-Husni in kana mutawaddiqu saliman la ilatan bihi ayyan ya'ada ahada salah satu umurin ahaduha ayyan yarf al-hadasi aw tawarati al-hadasi aw tahadir sholati. Wasani ayyan wiya istibahadus sholati aw ghairiha mimma la yubahu illa bit-taharati. Asalisu ayyan wiya fardhul wudu'i aw ada'il wudu'i awil wudu'i. Wa in kana nawi sabiyan aw mujaddidan. Ini berarti untuk kasusnya mujaddid itu niatlah kategori yang ketiga. Nawaitu fardhul wudu'i misalnya, atau nawaitu ada al wudu'i, bisa untuk mujaddid. Kenapa? Karena nggak punya hadas dia. Nawaitu ada al wudu'i lillahi ta'ala, atau nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, gitu aja cukup. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala untuk kasus yang mujaddid. Kenapa? Karena mujaddid itu masih nggak nggak batal, masih punya wudu, cuma memperbarui wudunya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wala buddha, dan wajib apa ayas tahdhoro, agar menghadirkan siapa mutawaddi zatal wudu'i, atas zatnya wudu, al murakkabati, yang tersusun, minal arkani, dari beberapa rukun. Wayak sudu, dan mengerjakanlah siapa mutawaddi fi'la dzalika, atau wayak sudu, dan apa nyejo itu apa? Menyengajakan siapa mutawaddi fi'la dzalika, atas mengerjakan
Istighdor fi'la dzalikal mustaghdori, atas mengerjakan istighdor atau menghadirkan semua rangkaian wudhu, kama fis sholati, seperti halnya dalam mengerjakan rangkaian rukunnya sholat. Kalau menurut Imam Asy-Syaubari, seorang wudhu itu harus menghadirkan semua rangkaian yang ada di dalam wudhu dan menyengajakan menghadirkan zatnya wudhu tersebut. Seperti halnya dalam sholat. Maksudnya ini beda dengan pemahaman yang awal tadi. Kalau sholat itu kan disebut dengan arkanus sholat, tapi kalau wudhu disebut dengan fardhu wudhu. Kalau sholat itu kan dalam satu rangkaian rukun, dan itu wajib kontinu, nggak boleh dipisah kan? Kalau wudhu yang saya jelaskan tadi itu boleh dipisah. Namun kalau menurut Imam Asy-Syaubari ini wajib dihadirkan, zatnya wudhu itu wajib dihadirkan. Wajib, istilah melakukan wudhu itu harus terus menerus, dari membasuh muka, kedua tangan, dan seterusnya. Tapi kalau menurut Imam Nawawi beda lagi. Naam, benar katanya la Buddha, wajib istighdorul wudhu. Launawa, ketika niat siapa mutawadhi rof al hadasi, atas menghilangkan hadas, kafa maka cukup apa? Nawa. Berarti ini berarti masalah niat tadi. Saya ralat ya pemahamannya. Berarti wajib menghadirkan zatnya wudhu ini ketika wayak sudu kan, menyengaja itu kan diniatnya itu kan. Jadi istighdor itu contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil azghari fardhon lillahi ta'ala. Wajib dihadirkan semua itu. Kalau menurut Imam Nawawi cukup raf al hadasi. Nawaitu raf al hadasi langsung. Jadi cepat kan? Nah, itu raf al hadasi cukup. Tapi kalau Imam Syaubari harus nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Harus disebut semua. Alasannya launawa, katanya Imam Nawawi, na'am launawa raf al hadasi kafa wa illam yastahdhar ma dzukir li tadhammuni raf al hadasi lidzalika. Apa alasannya kok cukup raf al hadasi, enggak harus raf il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala? Ya benar ya, fardhon lillahi ta'ala, enggak harus seperti itu. Karena ketika kita niat raf al hadas itu sudah mengandung maksud daripada hadas kecil, dan itu sudah mengandung kata fardu atau wajib menghilangkan hadas tersebut. Ini wa illam yastahdhar ma dzukir, wa illam yastahdhar ma dzukir. Jadi cukup hanya niat raf al hadas, tidak menghadirkan nawaitul wudhu'a li raf'il hadas, enggak disebutkan semua. Kenapa? Karena
kita niat raf al hadas saja itu sudah maksudnya itu sudah dimengerti bahwasanya raf al hadas itu ya hadas kecil itu sudah cukup menurut Imam Nawawi. Tambihun an-niyatu bisa bitasydidil ya'i min nawa wallahu a'lam. Baik, cukup sekian pertemuan pada malam hari ini. Ada benarnya semata-mata itu kebenaran Allah, dan jika ada salahnya itu pribadi dari saya sendiri. Saran dan kritik tetap kita harapkan. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.